emosinya dapat lagi di anime. Aduh, gue gimana? Jadi ada pros and kontra juga, tapi gue yakin Winda Basudara, ketua bocil-bocil kematian di internet pasti akan membawa warna yang baru dan acting yang keren dan voice acting yang keren sebagai monyet sepuh. Lu bisa mengekspor karakter lu karena lu bukan manusia. Jadi kayak karakternya bagaimana, monyet tuh bagaimana. Jadi gue sangat-sangat mau dan menarik lah. Kan berarti kalau setelah gue jadi panglima monyet, berikutnya gue main di Lion King. Juki ngomong nggak kalau di itu? Juk Ngomong dong. Ngomong dong. Kenapa dia nggak ngomong sekarang? Bukan karena suaranya dibungkam, bukan ya. Tapi karena dia ini nyimpan suaranya untuk tampil di bioskop. Oh iya, luar biasa, Juki. Lu kagak habisin semua duit lu buat lembaga pembela kecoa, kita kagak sesusah ini. Gara-gara ojek online, Juk, lama-lama pangkalan baru bakal bangkrut. Harus ada yang baru di pangkalan ini. Ini dia, angkot terbang Bang Mamat. Ini cara nyetirnya gimana nih, Bang? Gue juga belum tahu, Dang. Ini serius ngapa, Bang? Ini kalau kagak salah yang disebut peta harta karun, Juk. Sambutlah raja baru kita, yang mulia Raja Juki. Dia pemburu harta. Berenang bersama ikan teri yang pakai helm SNI di ladang ubur-ubur. Ini baru ide seger nih. Sombong amat. Tayang di bioskop 27 Juni. Jangan kelewatan, sob. Halo Sobat TK, di antara banyak sekali pemain di film Si Juki the Movie Harta Pulau Monyet, saya hari ini ditemani sama Andovi Dalopes. Woi, Terima kasih. sama satu lagi Mas Dovi, ada si Juki, ikonnya pasti. Yang paling penting ini. Yang paling penting Si ini. Juki. Sesuai dengan temanya, baju pantai, pakai sendal jepit, Dan main sesuai karakter masing-masing. jadi judulnya Harta Pulau Monyet, tapi jalan-jalan ke pantai apa gimana, Mas Dovi? Bukan, jadi cerita Si Juki the Movie ini kan film kedua Si Juki. Film pertama Si Juki itu keluar tahun 2017. Betul. Judulnya Panitia Hari Akhir. Sampai sekarang masih menjadi film animasi pertama dengan penonton terbanyak. 600.000. 670.000. Oke. Jadi Si Juki Harta Pulau Monyet ini film kedua yang harusnya keluar tahun 2020. Betul. Kalau kita berburu berselancar itu memang 2020 ya. Betul sekali, tapi karena pandemi Oke. jadinya diundur. Jadi kita tuh udah syuting dari tahun 2019. Aku sama cast-cast lain, tapi baru dikabarin bahwa akhirnya dikeluarin tahun 2024. Jadi Si Juki Harta Pulau Monyet itu ceritanya apa? Si Juki karena duitnya dia habis karena efek dari film pertama, dia ketemu peta harta karun. Nah, peta harta karun Pulau Monyet inilah yang menjadi awal petualangannya si Juki. Nah, di sini gua Andovi Dalopes berperan sebagai Panglima Monyet. Panglima Monyet. Iya. Ada satu lagi judul nama karakternya Panglima apa ya kalau Brandumani ya? Oh enggak, dia Kapten Badai. Oh, Kapten Badai. Ya, dia panglimanya sebagai hanya orang ini. yang jahat, main antagonis. Juk, boleh ngomong, Juk? Juki. Enggak, Juki ini mau ngomong nih. Nih, gua coba ya. Iya. Juk, apa Juk? Wajib nonton 27 Juni. Apa? Liburan sekolah. Jadi wajib 27 Juni di bioskop seluruh Indonesia. Nggak ada alasan nggak datang. Ini film semua umur. Kalau lu anak-anak bawa temen, bawa papa, mama, tante, sepupu, keponakan, segala macam. Pas ya liburan sekolah ya. Pas 27 Juni 2024. Mas Dovi, di antara banyak sekali karakter yang dilibatkan Ya. kreatornya, Mas Faza Mayong dan sutradara Daryl Daryl ya. Ya. Mas Daryl. Itu memang langsung jatuh ke Panglima Monyet atau sempat di casting dulu untuk karakter yang lain? Gua waktu itu langsung di casting sama Falcon dan Faza dan Daryl untuk menjadi Panglima Monyet. Langsung? Langsung. Tapi tentu workshop dulu. Tentu sebelum kita voice acting, namanya kan voice acting, tentu gua sama Faza sama Daryl kita workshop dulu untuk suara Andovi bagaimana nih. Cocoknya apa gitu? Cocoknya gimana? Soalnya kan cuman gua sama Winda Basudara Betul. yang main sebagai binatang. Betul. Yang lain manusia ya? Yang lain manusia, sedangkan gua main sebagai Panglima Monyet dan Winda sebagai monyet sepuh. Ya, monyet sepuh. Jadi sebelum kita masuk ke karakter, Bentar, gua sama- kok mau itu?
Ini pengalaman yang menarik ya, menjadi voice actor. Ini pertama kali gue ngisi suara sebagai voice actor. Oke. Dari kecil gue suka kartun, gue suka animasi, gue suka anime. Jadi ketika dikasih kesempatan untuk voice acting, kenapa tidak? Bener-bener sesuatu yang bener-bener pengalaman baru dan sangat unik, dan gue sangat-sangat bahagia gue bisa terlibat dalam proyek ini. Jatuh cinta kenapa dengan Panglima Monyet? Karena Kenapa nggak minta gue jadi Profesor Junet dah? Atau ayahnya Juki? Karena menurut gue ini unik. Menurut gue kalau dapat Panglima Monyet, lu bisa mengeksplor karakter lu karena lu bukan manusia. Jadi kayak, karakternya bagaimana, monyet itu bagaimana. Jadi gue sangat-sangat mau dan menarik lah. Kan berarti kalau setelah gue jadi Panglima Monyet, berikutnya gue main di Lion King. Atau nggak Zootopia, Ice Age, Finding Nemo. Kan kalau di dunia animasi kan banyak sekali kan karakter-karakter binatang yang kita mainkan. Jadi ya semoga hasil workshop, udah kalian bisa, kalau kalian nonton trailernya, itu udah ada suara gua teriak. Ya, jadi itu. Susah dong ya? Susah. Pertama kali, sementara ini gambar dulu atau suara dulu? Suara dulu baru gambar. Suara dulu malahan? Iya. Nah, lebih susah berarti? Susah karena kita dipaksakan untuk berimajinasi. Oke. Tapi untungnya Faza sebagai penulis dan Yahya juga, dan Daryl sebagai sutradara benar-benar mengarahkan kita ketika lagi take di studio teater, studio sound, sorry. Dari take, kita main perannya, oke Andovi, lu sebagai monyet, lu lagi di pura monyet. Lu lagi A, ada ribuan monyet, lagi B, ketemu ini, jatuh, marah. Jadi diarahkan, terus kita berimajinasi biar kita bisa take. Oke. Jadi suasana emang udah seakan-akan dibangun seperti itu? Betul sekali. Ngerasa ini nggak? Apa ngerasa karena diarahkan menjadi lebih mudah untuk memainkan Tentu iya. karakter? Kalau nggak diarahkan ya susah ya. Makanya itu gunanya ada workshop, ada latihan dulu, ada penulis, ada ini. Kalau Juki mah udah tahu, Juki mah udah paham. Juki udah menjadi Juki dari tahun 2011. Dari tahun 2011 jadi Juki, jadi mah dia aman. Juki ngomong nggak kalau di itu? Ngomong nggak? Ngomong dong. Kenapa dia nggak ngomong sekarang? Bukan karena suaranya dibungkam, bukan ya. Tapi karena dia ini nyimpan suaranya untuk tampil di bioskop. Oh yes, luar biasa, Juki. Jadi ngirit suara ya juga ya. Aslinya berat ini ya, pala ya. Mas Dovi ketika dapat tawaran dari Falcon untuk memainkan Panglima Monyet, oke, langsung terima, oke, ada workshopnya. Tapi yang kemudian menarik secara personal, sekalipun ini selain film animasi pertama, apa ya? Secara paling tidak dari kekaryaannya, Mas Dovi, bahwa selama ini gue main film komedi, drama, terus akhirnya sampai akhirnya klik aja gitu loh, dengan film animasi ini. Iya, menurut gua. Ya kita nggak tahu klik atau enggak ya, soalnya baru pertama kali kan. Siapa tahu kita kan lihat dulu hasilnya, makanya nonton dulu, nonton 27 Juni. Tapi kalau klik dan berhasil dan tidak ada besar kemungkinan gue tetap lanjut untuk kalau ada proyek-proyek lain yang gue diizinkan dan berkenan, yang main film animasi lain. Dan gue sangat senang karena ibaratnya ini jadi batu loncatan ya. Betul, ibaratnya si Juki ini selain film pertamanya film animasi pertama film animasi yang mempunyai penonton terbanyak pertama. Betul. Ini bisa menjadi pendobrak untuk film-film animasi Indonesia lainnya. Film animasi Indonesia ada banyak, mungkin, tapi mungkin belum terlalu terdengar. Dan kita kan sebagai bangsa, Indonesia kan sangat suka sama Eropa, Amerika, Jepang, Korea. Kalau si Juki sukses, ini bisa menjadi film animasi Indonesia, asli Indonesia, dan karakter Indonesia sukses. Membuka lapangan kerja untuk animator, penulis, yang bikin komik, untuk bikin cita-cita original Indonesia animasi lain. Jadi gue sangat-sangat bangga terlibat proyek ini. Semoga si Juki Harta Pula Monyet film kedua ini bisa membuka jalan itu. Ada nggak referensi yang diambil untuk mendalami si Panglima Monyet selain dari Mas Faza dan Gua nonton semua film yang ada yang menyuarakan binatang. Contoh Lion King. Finding Nemo, Zootopia, Madagaskar. Emang gue kayak kalau pemain-pemain ini menjadi binatang tuh bagaimana? Tapi itu kalau yang manusia-manusia lain gue nggak tahu ya. Tapi kalau gue benar-benar ya kebetulan emang gue suka dengan animasi dan ya gue referensi gue itu. Oke. Jadi kalau ini nanti sukses di bioskop jadi mendobrak ya, membuka ya. Iya, film Juki pertama udah mendobrak. Tapi kalau film Juki kedua bisa lebih dari 1 juta penonton. Kan jadinya secara industri orang jadi percaya.
produser, orang yang punya pemangku kepentingan, orang yang punya duit, jadi kayak oke, animasi ini 1 juta penonton, anak-anak suka, keluarga suka, kenapa gua nggak bikin produksi lain? Gitu. Falcon juga seneng kan kalau penontonnya Betul. banyak kan, produksi lagi. Betul. Secara apa ya, saat pengerjaan produksi ngerasa nyaman seperti ini di animasi atau ya main film biasa aja gitu Mas Justru Juki? kalau gue bisa bilang, gue Soalnya kayak ini Juki lagi susah ngomong, lagi sariawan, jadi gue Juki lagi sariawan, lagi apa Juk? Lagi simpen suara untuk 27 Juni di bioskop. Yang Gimana gue maksudnya? suka adalah syutingnya tuh enak banget. Ah. Syuting kan lu masuk ke sound studio, nyaman, Itu syuting tuh depan kamera gitu juga? Nggak ada rekaman BTS tentu. Ada rekaman untuk menjadi referensi. Tapi kan Oke. pure sound, pakai headphone, pakai mic profesional. Di ruangan studio kayak gini lah. Sumpah kayak sound studio kayak gini. Rekam, acting, terus pas acting juga harus sambil goreng, sambil gerak, sambil wah ada apa ini, artep apa kayak. Jadi bukan cuman selamat datang nih Juki, bukan kayak acting aja berluasa dan tapi enaknya ya lokasi nggak ganti-ganti. Yang di situ Kan ya. kalau film kan lokasi kan bisa di mana aja dan kapanpun. Ini kan lokasi di sound studio, enak, ketemu istirahat enak, take istirahat. Jadi menurut gua ini enak. Tapi belum tentu gampang. Nah tadi harus berimajinasi tentang sesuatu yang belum ada. Enak kalau kita udah ada gambar, misalnya kita lihat monitor, Betul. kita tinggal menggambarkan Nah, satu-satunya- dia marah atau Betul. menangis atau sedih itu. Emang ya imajinasi dan arahan dari penulis dan sutradara. Satu-satunya pemain yang gambarnya sudah ada itu Winda Basudara. Karena dia take-nya tahun 2024. Oh, Dia- kan kita yang kan paling susah ya, yang Bisa, kemarin bisa sulit dicari karakter ini ya. mungkin, tapi lebih susah dan mungkin tidak susahnya karena dia udah ada beban, dia udah lihat animasinya. Oh. Kalau kita kan nggak ada beban, ibaratnya kita imajinasi silakan liar. Kalau dia karena dia udah lihat gambarnya, Oke. waduh, emosinya dapat lagi di animasi. Aduh, gimana? Jadi ada pros and kontra juga, tapi gue yakin Winda Basudara, ketua bocil-bocil kematian di internet pasti akan membawa warna yang baru dan acting yang keren dan voice acting yang keren sebagai monyet sepuh. Oke. Itu sebelumnya sempat baca ini juga nggak komiknya? Ya, kalau gue dari dulu emang udah baca Juki karena Juki kan Banyak ya komiknya. dan Juki kan lumayan kritis. Betul. Ya, Juki kan lumayan kritis apalagi soal permasalahan Indonesia. Meskipun kadang-kadang dialognya Juki itu kalau orang dewasa baca, Iya, gemes gitu. gemes. Walaupun film kedua ini gue ngomong, karena gue disclaimer dulu, film kedua ini tidak ada hubungan dengan politik, Oke. nggak ada hubungan dengan kritik-kritik. Ini emang film family friendly yang seru, dengan cerita yang unik, biar satu keluarga bisa nonton. Tapi emang gue emang follow si Juki dari tahun, gue tahu Juki dari tahun 2014, gue tahu. Oh. Pas banget udah. Iya. Rezeki, dapat Rezeki. tawaran dari Betul. Falcon. Betul. Jadi klik aja ya. Klik aja. Ya semoga sukses, semoga si Juki ada seriesnya juga nanti lebih panjang lagi, di mana kayak, you never know. Mas Doi, barangkali boleh cerita pengalaman kemarin saat butuh berapa lama untuk adegannya si Panglima Monyet? Gua workshop sekitar 2 mingguan. 2 minggu? Workshopnya, tapi take-nya paling cuma antara 3-5 hari, 3-5 hari. Hanya antar karakternya Panglima Monyet ini? Paling mamanya ini. Berhadapan juga kah dengan karakter lain? Gua nggak bisa spoiler, Oke. tapi yang penting, yang pasti karakter gua berhadapan sama monyet sepuh. Ah. Yaitu si 2 monyet ini. Tapi Jadi- tentu gua ada adegan sama Juki juga ada. Jadi harus setidaknya menyatukan chemistry dengan Betul, monyet sepuh dan juga Juki monyet juga. sepuh ya? Oke. Kan Juki kan ketemu gua di Pulau Monyet. Kan gua panglima monyetnya. Karena dia berpetualang ya? Iya, ketemu panglima monyet. Jadi dapat nggak itu harta karunnya juga? Harta karun yang terbaik adalah nonton bareng keluarga 27 Juni bioskop. Nah, itu dia. Itu dia. Tapi kemarin suara nggak ada masalah ya? Gue sempet hilang suara kan, gue lumayan panglima monyet, lumayan teriak kan. Oh. Lumayan harus kayak, lumayan harus menjiwai karakter yang berarti betul. panglima yang kuat dan besar dan gagah perkasa. Sempet hilang suara tapi ya istirahat, minum air putih. Oke. Take lagi. Lama juga ya itu 5 hari ya? Dia 3-5 hari. Hitungannya lama itu? Lumayan lama, tapi nggak 3-5 hari full ya. Ah. Sehari ini, adegan ini, hari berikut adegan ini ya. Oke. Itu adegan tetap aja misalnya salah ya tetap diulang tetap diulang begitu Atau ya? take-nya lebih ini, lebih marah, lebih ini pokoknya. Tergantung kemauan sutradara dan penulis. Jadi kalau karakter Juki suaranya diisi sama Mas Fazameng itu benar? Waduh, itu mah gua nggak tahu ya, Oke. jujur. Itu rahasia perusahaan. Sebenarnya Juki itu bisa diisi sama siapapun. Juki adalah kita adalah Juki. Oke. Juki adalah rakyat dan rakyat adalah Juki. Gambaran oke. Betul. Jadi Juki bisa siapa aja. Juki bisa lu, Ya. Juki bisa yang pegang kamera, ini pegang kameramen nih. Juki bisa pemimpin, kita nggak ada Oke. tahu.
Juki adalah kita adalah Jadi nanti Sobat WK kalau nonton Shijuki the Movie, Harta Pulau Monyet bisa menebak lah kira-kira suaranya siapa. siapa. Gitu. Dan jangan yang si suara Juki yang nonton sebelah lu. Nah, Misteri itu. kehidupan kita akan tahu. Mas Andovi ketika akhirnya film ini tayang, bisa nggak memberi apa ya? Menurut pandangannya Mas Dovi, film animasi di Indonesia hari ini seperti apa? Menurut Di gua, antara ternyata anak-anak Indonesia tuh lebih seneng itu yang suka tayang di TV itu produk lain gitu, bukan Gini, produk Indonesia. menurut gua, fakta bahwa anak-anak Indonesia suka anime, Marvel, DC, Jepang itu nggak masalah, right? Itu menjadi patokan dan acuan bagi kita rakyat Indonesia dan juga animator-animator kalau emang levelnya segini. Nah, yang gue bisa bilang dengan sangat berani, si Juki tuh nggak kalah lah. Lu nonton si Juki, ada ciri khasnya sendiri. Ya, Dan karena Indonesia, ciri khasnya dekat ke kita. betul. Ada banyak referensi kalau kita nonton anime Jepang, mau nonton One Piece, Naruto, apapun. Ada banyak referensi Jepang yang kita nggak paham. Ya, Ya kita bisa belajar untuk paham. Tapi kalau nonton Juki, itu pasti referensi Indonesia. Yes, style animasinya beda, tapi bukan berarti lebih jelek. Gue bisa dengan berani bilang si Juki ini punya potensi yang sangat besar. Kita juga tahu komiknya juga udah, siapa sih yang di Indonesia nggak tahu si Juki? Ya kalau di layar lebar, si Juki pertama udah membuktikan nama 70.000 penonton. Si Juki 2 dikasih waktu lebih banyak. Cerita storyline yang menulis juga langsung Fajar sama Yahya. si kreatornya ya. Ibaratnya kalau Doraemon, lu bayangin Fujio yang bikin Doraemon nulis langsung untuk filmnya. Ya ini yang nulis langsung Fajar sama Yahya, kreator si Juki untuk film layar lebar. Bisa. Kurang dahsyat apa itu ya? Iya, ciri khasnya masih ada, cerita juga seru kok. Karena mereka juga belajar dari apapun yang bisa mereka belajar dari film pertama. Secara teknis pun juga pengerjaannya juga mungkin juga sama ya. Iya. Pengerjaan film animasi di sini dan di sana pun di negara tetangga juga paling nggak jauh Dan mereka berbeda. para animator kita tuh kerja sangat keras. Ah. Bertahun-tahun itu. Bertahun-tahun para animator gambar si Juki. Gue yakin. Guys, nggak usah anak-anak deh. Kalian remaja, umur 20-an, kuliah, kerja, nonton, it's a great movie. Great movie. Gue nonton trailernya, gue akan nonton filmnya, tapi ya pasti gue yakin oke. Ya. Bahwa ternyata pengerjaan film animasi juga lebih rumit dari film pada umumnya yang reguler, ternyata memang iya ya. Dalam aspek-aspek tertentu, Betul. pasti ketika lu ngegambar, ketika ilustrasi, pasti lebih ribet. Iya, lebih ribet dan lebih lama. Sampai akhirnya ya mudah-mudahan sih nanti si Juki the Movie nggak hanya berhenti di Harta Pulau Monyet. Betul. Bahwa komiknya Mas Fajar Meong juga, kalau Sobat Deka datang ke toko buku, Gramedia misalnya, itu juga sudah banyak sekali. Puluhan barangkali. Satu-satu mungkin nanti akan dirilis sama dibikinkan filmnya. Siapa tahu abis ini abis Harta Pulau Monyet ada Harta Pulau Komodo. Kira ada tahu. Iya, Indonesia banget ya. Indonesia banget, Komodo. Monyet juga Indonesia banget. Kita kan monyet endemik di Indonesia kan. Oke, betul. Ada banyak kita. Jadi akhirnya Sobat Deka harus nonton film animasi pokoknya dahsyat ini. 27 Juni di bioskop seluruh Indonesia. Ayo Jok, kalau mau Jok. Ya nonton 27 Juni. Ini gue lagi mencoba suara Joki ya. Wala 27 Juni di bioskop. Nah, itu suara Juki versi Andovi dan Lopez. ya versi sangat buruk. Terakhir Mas Dovi, kalau sekarang silakan pesan ke Sobat Deka dengan suara Panglima Monyet. Oke. Nah, Sobat WK ya. Iya. Sobat WK. Wajib para Sobat WK untuk nonton si Juki Harta Pulau Monyet di bioskop saya 27 Juli. Wah. Oke. Terima kasih, mudah-mudahan laris di bioskop nanti Mas Dovi. Terima kasih Juk, banyak. mudah-mudahan ada film berikutnya juga. Kita tunggu setelah ini. Terima kasih Sobat Deka sudah nonton tayangan ini. Jangan lupa pokoknya nonton saat liburan. Salah satu referensinya adalah film Petualangan si Juki the Movie Harta Pulau Monyet. Terima kasih Mas Dovi. Juki, terima kasih. Mudah-mudahan sehat terus. Tetap sehat Mas Dovi. Terima kasih. Jangan lupa kritis. Terima kasih Sobat Deka. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.